Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk semuanya. Saya Fahri dari Inside Jamber. Kita lanjutkan lagi. Kita sekarang sampai pada ini ya, Brunei Darussalam. Oke, ini adalah halaman 14. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Ini adalah IPS kelas 8 kurikulum 2013. Oke. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Kita akan langsung saja bahas. Ini adalah bendera dan lambang negara Brunei Darussalam. Sama ya, bendera dan lambangnya. Ini gambarnya sama ya. Nah, nama resmi adalah Negara Brunei Darussalam. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Pemerintahan Kesultanan Kepala Negara Sultan. Bahasa utama Melayu resmi, bahasa Inggris dan Tiongkok. Ya. Agama utama adalah Islam yang resmi, kemudian Buddha, Kristen. Rakyatnya Melayu, penduduknya tidak banyak ya. Beda dengan Indonesia ya. 0,4 juta jiwa. Ya, mata uang dolar Brunei, lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Hari kemerdekaan 1 Januari ya. Keren juga ya hari kemerdekaannya ya, 1 Januari di awal tahun, pas tahun baru. 1 Januari 1984. Ya. Kita jauh lebih tua ya daripada Brunei Darussalam. Istana Kesultanan Nurul Iman. Bandar Udara Bandar Sri Begawan BWN, perusahaan penerbangan Royal Brunei Airlines ya. Nurul itu cahaya, istananya adalah cahaya iman. Keadaan alam, letak negara dan batas negara ya. Brunei Darussalam itu kecil sekali negaranya ya kalau dibandingkan Indonesia. Kita lihat di Google Earth ya. Jadi dia ada di sebenarnya di bagian atas dari Pulau Kalimantan. Ya, atau kita menyebutnya Borneo ya, Pulau Kalimantan. Nah, di sini. Nah, ini dia Brunei Darussalam. Kalau kita lihat Indonesia seluas ini ya, Brunei Darussalam malah ini ya. Singapura lebih kecil sih. Tapi dibanding Indonesia, Brunei Darussalam termasuk kecil. Nah, ini yang putih ini ya. Nah, garis putih ini. Kalau ini Malaysia. Brunei Darussalam itu sudah muncul. Nah, ini dia. Oh ya. Ada Kampung Melisa, Kampung Ratan, Sungai Hilir ya. Bagian kota yang ramai sepanjang pantai sini ya, ini ya. Nah, Kampung Brunei. Nah, oke, ini ibu kotanya Bandar Sri Begawan ya, Bandar Sri Begawan ini ibu kotanya. Oke, kita zoom out lagi. Kita kembali ke sini. Negara Brunei Darussalam terletak di semuanya lintang utara ya, jadi di belahan bumi utara. 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara. Sama dengan Indonesia kalau batas atasnya ya 6 derajat lintang utara. Dan 114 bujur timur sampai 115 bujur timur. Sedikit sekali ya, hanya 1 derajat. Bujur timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Seperti kita lihat di sini, ya, ada bagian barat dan bagian timur. Ya. Bagian barat terdiri atas 3 daerah: Tutong, Belait dan Brunei. Ya, di sini ada Belait, ya. Ada apa lagi tadi? Tutong, Belait dan
Brunei. Bagian timur ada daerah Temburong. Ya, batas atas negara Brunei sebagai berikut. Bagian selatan, timur dan barat berbatasan dengan bagian Sarawak Malaysia. Selatan, ya, barat dan timur berbatasan dengan Malaysia. Selebihnya ini adalah Malaysia. Nah, ini Malaysia. Oke. Kemudian bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nah, di sini Laut Cina Selatan. Oke, di sini. Nah, kalau Riau ini masuk Indonesia ini ya. Oke. Kita wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Oh, sudah ini tadi ya. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit, yaitu kurang lebih 5.765 km persegi. Iklim termasuk iklim tropis ya. Temperatur kelembapan udara di Brunei cukup tinggi karena letaknya di dekat pantai dengan ketinggian relatif rendah. Rata-rata temperatur harian adalah 24 sampai 30 derajat Celcius ya, cukup panas juga ya. Curah hujan yang terjadi berkisar antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Semakin ke wilayah pedalaman, curah hujannya semakin besar. Bentang alam pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan relatif kasar, berbukit-bukit serta berbatasan langsung dengan bagian Sarawak Malaysia. Ketinggian daerah selatan berkisar antara 1000 sampai 1500 mdpal, merupakan bagian dari lereng pegunungan Crocker. Di bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Sungai Baram memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk Brunei Darussalam. Nah, di sini ya. Ini daerah pantai. Jadi di sini ada semakin kesini semakin tinggi ya, semakin kesini semakin rendah. Kita kembali ke sini lagi. Penduduk, nah kita lihat bagaimana demografinya. Jumlah penduduk Brunei pada tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatan 9.796 jiwa per kilometer, angka kelahiran 17 dan angka kematian 3 per 1000 penduduk. Pertumbuhan penduduk 0,1%. Setengah dari keseluruhan penduduk Brunei adalah orang Melayu. Etnis terbesar adalah Tionghoa dan sisanya pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Dayak. Bahasa dan agama. Bahasa resmi penduduk Brunei adalah Melayu, juga bahasa Inggris, dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. Lebih dari 60% penduduk Brunei memeluk agama Islam. Sudah sejak dahulu Brunei merupakan kerajaan Islam. Setelah pendudukan Jepang tahun 1941, Brunei kembali lagi menjadi daerah jajahan Inggris. Pada tahun 1945 Brunei resmi menjadi persemakmuran Inggris sampai tahun 1984 ya. Mulai tahun 1984 Brunei menjadi kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Kesultanan merupakan sistem ketatanegaraan yang dianut. Sultan berperan sebagai simbol kenegaraan, juga berperan sebagai pengambil kebijakan pemerintah. Dengan demikian seluruh kekuasaan kesultanan terpusat pada seorang sultan. Untungnya sultannya bijaksana ya. Sultan juga dianggap sebagai orang yang paling tinggi kedudukannya. Titah sultan dianggap sebagai berkah bagi rakyatnya. Pengabdian kepada raja merupakan dambaan setiap rakyat Brunei. Agama terbesar kedua adalah Buddha, yaitu 12%, dan disusul Kristen 9%. Perekonomian. Kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Ini ya, negara yang kaya karena migas. Saat ini Brunei merupakan negara paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di negara-negara Asia. Ya,
kita bilang paling tajir gitu ya orang sana. Oleh karena itu Brunei dijuluki sebagai petrodolar Asia Tenggara. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Seria, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Industri utama kedua yang memberikan kontribusi bagi devisa negara adalah tekstil, makanan, minuman, serta bahan bangunan. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, Brunei melakukan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi dan bahan-bahan kimia. Pembangunan transportasi meliputi darat, laut, dan udara. Sumber daya alam. Migas atau minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan terbesar di hampir seluruh wilayah Brunei. Perikanan merupakan sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak dan gas bumi. Sepanjang garis pantai utara Brunei hampir disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan. Pantai utara dan Laut Cina Selatan, kontribusi pertanian Brunei terhadap kesejahteraan penduduknya terbilang kecil. Meskipun pengelolaannya dalam jumlah yang relatif kecil, dalam menggarap lahan pertanian Brunei sudah menerapkan teknologi tinggi, yaitu dengan sistem intensifikasi pertanian. Hasil pertanian banyak diusahakan adalah padi, sagu, dan ubi kayu. Kerjasama. Pada 1984 Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional yang diikuti oleh Brunei Darussalam adalah WTO, World Trade Organization, G7, APEC, Asia Pacific Economic Corporation, ya, OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, ya, OKI, Organisasi Konferensi Islam. Brunei menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia merupakan mitra dagang yang sudah lama menjalin hubungan dengan Brunei Darussalam. Kedua negara saling bekerjasama dalam kegiatan ekspor dan impor. Ekspor Brunei ke Indonesia adalah kapas, besi, baja. Adapun impor dari Indonesia berupa semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Ya, karena dia kebanyakan Muslim ya, mungkin style bajunya ngikut Indonesia. Karena untuk baju Muslim Indonesia terkenal di mancanegara. Filipina, ya, di atasnya Brunei. Ya, di atasnya Brunei di sini. Nah, kalau Filipina akan dibanding Brunei cukup besar. Nah, di sini kepulauan-kepulauan ya Filipina. Ya, di sini. Filipina Republika NG Filipinas. Ya, ini bendera dan lambangnya. Lambang matahari ya, ada bintang juga ya. Nama resmi Republik Filipina, Republika de Filipinas. Ibu kota Manila. Nah, ke atas ini di sini Manila, ya. Pemerintahan Republik sama dengan Indonesia, ya. Badan Legislatif Dewan Nasional, penduduk tahun 2015 adalah 103 juta jiwa. Wih, lumayan padat ya. Bahasa Filipino atau Tagalog itu resmi, bahasa Inggris resmi, Cebuano, Ilocano dialek lokal. Agama Katolik Roma, Protestan, Islam, Buddha. Satuan mata uang peso. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Nah, ini bahasa sana ya. Maskapai penerbangan Philippines Airlines PAL. Bandar udara Ninoy Aquino. Hari kemerdekaan 12 Juli 1988. The American Friendship Day 4 Juli 1948. Ada dua ya hari kemerdekaannya. Oke. Sahabat Amerika. Keadaan alam, letak dan batas negara. Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara yang dibatasi oleh sebelah utara dan timur. Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ya. Di sebelah utara dan timur, di sini utaranya dan timurnya ini adalah Samudra Pasifik. Ya. Pacific Ocean, ya di sini, di sini, yang besar ini Samudra Pasifik, ya, bagian utara dan
barat ya. Kita kembali ke sini lagi. Sebelah utara dan kok barat timur, maaf. Gimana Pak Ali ini? Sebelah utara dan timur Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Ya, di sebelah selatan di sini ada Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Di sini Laut Sulawesi ya. Tuh Laut Sulawesi. Di sini Laut Sulu. Ya, Laut Sulawesi, Laut Sulu. Oke, sebelah barat dengan Laut Cina Selatan. Ya, sebelah barat sini dengan Laut Cina Selatan. Oke, nah, di sini Laut Cina Selatan. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Filipina terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara ya, di antara 117 bujur timur sampai 126 bujur timur. Luas wilayahnya adalah 30.000 km persegi. Garis pantai ini sepanjang 36.289 km. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau itu kurang lebih 7.107. Ini data tahun 2012. Pulau yang sudah didiami baru 4.000 pulau pada tahun 2015. Di banyak pulau yang masih belum didiami ya, saking banyaknya. Iklim di Filipina pada umumnya tropis basah ya, dengan suhu udara antara 25 sampai 30 derajat Celcius, sama saja ya, panas juga di sana ya. Dan curah hujannya terjadi antara 1.275 mm sampai 5.000 mm per tahun. Wilayah barat daya beriklim musim pada bulan November, April, dan wilayah tenggara beriklim musim pada bulan Mei sampai Oktober. Bencana alam yang terjadi diantaranya adalah angin topan, badai siklon, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami, karena masuk dalam sirkum Pasifik ya, pegunungan. Bentang alam Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Titik terendah terletak di parit dan palung laut Filipina dengan kedalaman 10.539 meter. Letaknya di lepas pantai Pulau Mindanao yang dinamakan Palung Mariana atau Mariana Trench. Ini palung terdalam ya, Mariana Trench. Ini dia ya, palung yang sangat dalam ini. Oke. Ya, jadi reliefnya yang dalam laut ini cukup cukup mengerikan. Amazing. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini Mindanao. Oh, ini apa? Mindoro ya gitu ya. Nah, ini yang Mindanao. Oke. Apa gitu kelihatan tulisannya. Oke. Jadi letaknya lepas pantai Pulau Mindanao di sini ya berarti. Nah. Oke. Kita lanjutkan. Titik tertinggi terdapat di Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 mdpal. Filipina tersusun atas hamparan pulau yang membentang dari utara ke selatan, dari barat ke timur dengan jumlah 7.107 pulau. Pulau terbesar di Filipina adalah Pulau Luzon, Mindanao, Mindoro, tadi yang tak kira Mindanao, Bohol, Pahlawan, Cebu. Ya, danau-danau terbesar di Filipina adalah terdapat di Pulau Luzon, yaitu Danau Laguna de Bay,
dan Danau Sultan Alonton di Pulau Mindanao. Bentang alam yang sangat menonjol, titik tertinggi Gunung Apo. Kelihatan enggak ya Gunung Apo di sini? Kita lanjut aja. Ya, kita ketikkan Gunung Apo itu muncul sebenarnya ya. Titik terendah Paras Laut Palung Mindanao. Sungai utama Cagayan, Papangga, Akno di Luzon, Agusan di Mindanao. Ya benar ya, Agusan ya. Penduduk Filipina bernama resmi Republik Filipina. Ya. Pada tahun 2015 penduduk Filipina sebesar 103 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar minus 0,1% per tahun. Loh, ini semakin lama sama dengan Indonesia ya, semakin sedikit rakyatnya. Etnis mayoritas penduduk adalah Filipino, yaitu campuran Melayu Spanyol dan Moro Negrito. Agama paling banyak dianut adalah Katolik Roma, Kristen, Islam 7%, Buddha 3% paling sedikit ya. Penjajahan Spanyol tahun 1920 dan 1898 banyak memengaruhi kondisi sosial dan budaya rakyat Filipina. Ya. Orang Filipina sebagian besar beragama Katolik yang merupakan agama penjajah. Hanya suku Moro dan di Mindanao dan Pulau Palawan yang sebagian besar beragama Islam. Karena penjajah dulu tagline-nya atau falsafatnya adalah gold, glory, and gospel. Gold itu mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, dan gospel menyebarkan agama. Ya. Dan kebetulan agama Kristen. Banyak terjadi perkawinan antara orang Spanyol dan orang suku bangsa Melayu yang disebut orang mestis atau disebut dengan orang Filipino. Oleh karena itu nama orang Filipino memiliki banyak kemiripan dengan nama orang bangsa Spanyol. Tagalog merupakan suku utama di Filipina. Bahasa resmi yang digunakan Filipina adalah bahasa Inggris dan bahasa Tagalog. Ya. Perekonomian. Pada umumnya rakyat Filipina masih banyak mengandalkan bidang pertanian. Namun seiring kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia telah menjadi pergeseran yang tercermin dari meningkatnya pendapatan dari sektor industri, hasil pertanian dan peternakan. Negara Filipina diantaranya adalah beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi, daging sapi, telur ikan. Filipina memiliki tempat penelitian padi terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh IRRI (International Rice Research Institute) dan telah menemukan jenis padi yang tahan mereng dan angin, yaitu IR36 dan IR38. Oke. IR itu ternyata International Research atau mungkin International Rice ya, IR itu. Maksudnya IRRI International Rice Research Institute, mungkin International Research ya IR itu ya. Ya, kita kadang-kadang beli beras tanya pada penjual, ini beras apa IR. Nah, gitu. Pertumbuhan ekonomi penduduk Filipina sebesar 6,2% 2015. Perekonomian Filipina dari sektor industri berupa peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan dan perikanan. Tentu saja ya perikanan ya, karena negaranya sama dengan Indonesia, kepulauan. Sumber daya alam yang terdapat di Filipina antara lain kayu, minyak bumi, nikel. Wah, ini yang untuk mobil listrik ini ya. Bukan ya, untuk baja ini nikel. Lithium yang untuk mobil listrik. Kobalt ini juga banyak dibutuhkan ya. Perak, emas, perunggu, kalau ini jelas untuk perhiasan dan lain-lain. Sedangkan hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka, sisal serat, tembakau, nanas, dan ikan. Kerjasama Filipina Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan. Indonesia banyak mengekspor minyak bumi mentah, ya.
biji besi, baja dan aluminium. Sementara itu Filipina mengekspor gula, kopra dan hasil pertanian perkebunan lain ke Indonesia. Kerjasama kedua negara hingga saat ini telah berkembang dalam hal-hal lain, misalnya perjanjian memberantas terorisme di wilayah kedua negara. Nah, wah, sudah habis Filipina. Nanti akan kita lanjutkan dengan negara lain, ya. Untuk playlist dari pembahasan-pembahasan kita ada di sini ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.